Halo Bray, balik lagi bareng saya. Terima kasih sudah mau masuk video ini. Hari ini saya main di daerah Bengkuring, di salah satu rumah teman saya. Dia adalah salah satu pemuda yang saya respect, karena dari segala pemuda yang mungkin memilih profesi yang kekinian dalam tanda kutip, tapi ada satu pemuda yang saya respect. Dia memilih profesi yang sangat luar biasa, menjadi seorang petani. Tapi petaninya berbeda. Petaninya adalah petani millennials. Seperti apa petani millennials? Ini orangnya sudah ada sama saya. Tara, wis, idam ma bro. Kita akan ngelihat tanaman idam. Jadi dia ini menanam dalam bentuk hidroponik. Nah ini kita akan diajak idam untuk main-main ke perkebunan atau pertanian, Dam? Pertanian ya. Tara. Nah ini adalah area tempat hidroponiknya idam. Udah bagus, Dam ya? Dam. Iya, waktu kesini kan masih tenggelam. Ini dulu kesini nih nggak bisa kalau pakai sepatu begini nih, kecebur. Kalau sekarang udah dibagusin nih kayaknya nih. Nah, ini kiri kanan nih, ini Dam ya, tambak ya. Iya. Isinya ikan apa aja? Nila, patin. Ikan nila, ikan patin, ikan paus. Kenapa kayak Pak Jokowi? Kita sudah sampai. Ini dia tanamannya. Wes. Ini apa, Dam? Sawi sendok ya? Oh, namanya sawi sendok. Kalau itu sawi bakso kalau orang bilang. Kalau kita biasanya caisim. Caisim. Oh, kalau ini? Ini sawi sendok. Biasanya kalau kita beli itu bibitnya sawi nauli. Nauli. Oh, yang selada belum kamu tanam ya? Masih bibitan ya? Belum. Oh. Nah, kalau kayak gini berapa lama ininya proses sampai tumbuh sampai kayak gini nih? Ini sudah masuk ke 45 hari. Oh, 45 hari ya. Tapi ini udah siap panen dong hitungannya ya? Sudah sebagian sudah dipanen. Oh, udah dipanen. Nah, ini semuanya punya idam nih, ya Dam ya. Nah, ini biasanya waktu saya pertama kali ke sini tuh ada selada. Nah, ini baru pertama kali lagi nih ngelihat yang sawi nih. Baru renov ini. Baru renov ya. Kita akan lihat lagi. Ini apa ya kesini ya? Gak apa-apa. Ini bahaya loh nih. Tengah-tengah kayak gini kita bisa kecebur. Ya kecebur paling patahan pipanya. Kalau yang sana itu masih belum direnov, masih yang nanti mau dirubah kayak gini sih. Iya. Pengairannya jadi enggak kayak gitu lagi. Cuma kan ya itu sibuk banget gitu. Sama nggak ada modalnya. Jadi siapa tahu ada para pemilik modal, investor mau nyumbang ke sini ya kan? Bisa lah. Tapi boleh jelasin nggak, Dam, cara prosesi hidroponik itu gimana sih? Ada alatnya kah apa gitu-gitu dijelasin. Coba awalnya gimana? Untuk awalnya itu biasanya kan kita siapkan kayak medianya rockwool. Baru tuh nutrisinya kita cairkan dulu. Biasanya saya nyairkan nutrisi itu 5 liter. 5 liter A, 5 liter B. Nah, sesudah itu baru saya biasanya di rumah mulai menyemai. Nyemai itu apa? Mungkin ada orang yang belum tahu. Nyemai itu ya pembenihan, memasukkan biji ke media tanam. Oke. Gitu. Jadi kita nyemai itu biasanya malam sambil nonton YouTube bisa. Itu bedanya sama petani tanah. Petani tanah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya. Nonton YouTube dengan musik sambil tengkurap, tidur baring-baring bisa nyemai. Itu bedanya. Bedanya itu. Nah, terus menang hidroponik itu sebenarnya. Terus lanjut lagi, habis proses tadi penyemaian akhirnya bawa ke sini atau gimana? Nah, habis disemai kita biarkan dulu di depan rumah biasanya sampai tumbuh 2 daun. Sudah masuk 2 daun atau umur sekitar seminggu lebih, baru mulai dipindah ke sini. Oke. Nah, ketika dipindah sini kita cuma ngontrol, takutnya ketika hujan dia patah atau tenggelam air. Jadi dikontrol, dikeluarkan, dirapikan kembali, gitu aja. Oh gitu ya. Nutrisi dikontrol pagi sama sore. Jadi pagi hari itu berapa kandungannya, ketika cuaca kayak gini mendung-mendung gini kan nggak mempengaruh, tapi kalau cuaca terik dia berpengaruh. Jadi
dirubah lagi nutrisinya, biasanya di setting gitu. Oh gitu. Nah terus apa aja peralatan-peralatan kalau hidroponik? Pipa, pompa, air, nutrisi, rock wall, benih, itu cukup sudah bisa produksi sebenarnya. Oh, udah bisa itu ya? Sudah. Tapi kesulitannya apa Dam kira-kira kalau dari hidroponik sendiri? Kesulitannya sih kalau saya selama ini nanam itu bertarung sama cuaca sih kalau Kaltim ini. Kaltim cuaca ya? Cuacanya kan kadang hujan panas, sehari bisa berganti sampai 3 kali. Iya. Nah, itu mempengaruhi tanaman. Oh gitu. Apalagi kayak sejenis lada. Kalau panasnya trik banget itu bisa gosong semua di sini daun. Oh gitu. Nah terus ini kulihat ada kayak mesin. Ini apa maksudnya? Nah, kalau ini rumahan ini supaya pompa, baru tuh listrik sama alat-alat saya disimpan di sini. Mau lihat nggak? Mau lihat? Coba kita lihat nih. Pompanya gimana? Geser dulu manual. Ini pompa biasanya sekaligus untuk pengembunan. Iya. Cuma kan pengembunannya belum ada tuh. Iya. Jadi belum dipakai, alatnya juga belum diturunkan. Nah, kalau yang di dalam ada pompa lagi di dalam. Nah, di dalam situ ada pompa. Jadi pompanya ada 2 ini. Oh, yang itu. Nah, ini pengairannya hidroponik. Ini. Oh, ini di situ sudah kamu masukkan nutrisi tadi ya? Jadi nutrisi itu di sini. Nah, ini nutrisinya. Nah, ini. Nih, tapi ini 2 habis nih ini. Nah, udah habis ya? Nah, udah habis belum. Ini segini berapa Dam harganya Dam? Kalau 2 jerigen kayak gini itu 100 ribuan dapat sudah nutrisinya. Oke. Jadi bisa sampai panen sudah ini. Sudah sampai panen ini berarti 45 harian tadi ya? Iya. Oke. Usahakan kalau hidroponik itu pompa itu lebih deras untuk melarutkan nutrisi di dalam sini ini bagus. Jadi nutrisi itu mudah larut, terus mudah diserap sama tanaman. Oke. Jadi itu jangan sampai ada endapan nutrisi di dalam situ. Jadi dia harus lebih kencang gitu ya, biar nanti ini pipanya masuk ke pipa-pipa ini, terus ngalirkanlah ke tanaman-tanaman yang udah ditanam di medium pipa-pipa ini Dam ya. Ngalir ini ada air ini. Tuh. Nah, jadi kembalinya ke sini lagi. Muter lagi dia ya? Iya, kembali lagi ke pipa yang ini. Nah, masuk lagi dia kembali. Oh gitu. Karena saya tipenya orang yang mau meneliti. Iya, terus? Jadi saya coba taruh strawberry deh di situ. Oh, ini strawberry ya? Oh, gua kira kayak lumut-lumut biasa aja, ternyata ini strawberry. Oh, gitu. Ternyata berhasil ya. Oh, berarti ada potensi untuk hidroponik ini kita nanam strawberry lagi ya? Cuma dia mataharinya harus kurang pertama, baru posisi dia tuh nggak boleh kena hujan karena mudah patah. Ya. Itu. Jadi karena saya taruh di atas gagal, jadi saya coba taruh di bawah, taunya berhasil. Otomatis saya bakal jadikan perbanyakan di situ tuh. Iya. Jadi sebenarnya terjun ke hidroponik itu motivasinya cuma karena hitungannya pertama kecebur di kuliah di pertanian, kemudian jalan-jalan lewat ada orang yang nanam kayak gini. Iya, baru ketiganya malas mau pegang tanah. Ya. Nah, terus start awalnya Dam modal untuk bikin ini berapa Dam? Saya modalnya itu sekitar 25 juta. 25 juta ya. Tapi itu udah berhasil yang paling awal yang kamu bilang 1 pipa itu ya. Itu berapa waktu? Modal awal, yang 1 pipa. Nah, 1 pipa itu. 1 pipa itu saya bermodal cuma sekitar 500 ribu. 500 ribu untuk buat itu ya. Akhirnya. Jadi kalau untuk petani awal saya saranin teliti sendiri deh, dapat ilmunya sendiri berbeda ya. Orang yang memberitahu. Oh iya, benar. Nah terus kalau kita lihat kan sekarang anak-anak muda, terutama jurusan pertanian ya, dalam tanda kutip mungkin kebanyakan, tapi nggak tahu ini subjektif banget sih, cuma kayaknya jarang tuh yang terjun di pertanian langsung, ya kan? Maksudnya banyaknya tuh mungkin mau jadi penyuluh aja ke petani kelompok, terus menyuluh gitu, nggak ada yang mau bener-bener terjun ke dunia pertanian, karena pada dasarnya pertanian itu basic gitu, kalau nggak ada yang nanam, kita Indonesia mau makan apa, ya nggak? Ya. Nah, maksudku, kamu lihat itu gimana dari sudut pandang? Itu sih kalau dari sudut pandang saya, pertama ya, kenapa anak-anak pertanian yang kuliah pertanian itu tidak berani terjun ke pertanian? Ya. Yang pertama tuh
eh, karena gini, pertanian ini ibaratnya gini, kamu berbisnis yang untungnya kalau sekali dapat gede, tetapi kalau sekali gagal kamu langsung runtuh. Resikonya gede ya? Iya, resikonya besar. Terus pada akhirnya orang berpikir kayak gitu, nggak berani ngambil keputusan gitu. Iya. Itu. Iya. Nah, sedangkan kita hidup ini punya komitmen untuk mengambil keputusan sebenarnya. Tetapi karena seseorang itu nyalinya ibaratnya nyali buat ngambil keputusan dengan resiko yang besar itu nggak berani, otomatis mereka bakal lari ke perbankan karena resikonya lebih kecil ya. Dibandingkan mungkin itu juga salah satu kenapa kayaknya Indonesia berat banget buat memajukan pertanian, karena tidak ada ini ya, manajemen resiko. Maksudnya pemerintah tidak memberikan jaminan kepada petani, nanti kalau kamu gagal tuh tenang gitu loh maksudnya. Nah, kalau kan ini petani akhirnya banyak yang nggak berani gitu loh. Siapa yang mau menjamin ini? Contoh aja kan kayak bantuan misalnya. Disiapkan bantuan 500 juta untuk petani. Berani nggak petani ngambil? Nggak berani. Nggak berani ya. Sekarang gini, saya ngambil bantuan. Misalnya, saya ambil 500 juta. Tapi kalau saya gagal, saya habiskan 500 juta. Uang pemerintah saya mau lapor apa? Kan gitu. Iya. Gitu, Karena jadi petani ada penjaminnya ya. Karena rata-rata pemerintah hanya penyedia dana, tetapi dia tidak asuransi ibaratnya. Tidak ada asuransi pertanian. Iya, betul. Tapi kalau perikanan sudah ada asuransinya. Sudah ada ya. Sudah ada. Iya. Pusaka aku suka nama asuransinya. Jadi kita di kelompok itu sudah ada asuransinya. Jadi kalaupun gagal panen masih bisa diklaim asuransinya. Itu bedanya gitu. perikanan. Nah, itu sih maksudku kenapa pertanian tuh menurutku juga penting banget punya ya semacam tadi asuransi atau penjamin lah ibaratnya. Jadi para petani juga berani gitu loh nanam atau memulai untuk bercocok tanam gitu loh, karena karena nggak ada yang menjamin, akhirnya nggak ada yang berani gitu loh. Ya. Nah terus Dan, kalau dari hidroponik sendiri termasuk menghasilkan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau menghasilkan ya 3 juta per bulan itu dapat. 3 juta per bulan itu dapat pipa 180 pipa itu udah bersih 3 juta ya per bulan ya tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan mau itu sudah bersih sebenarnya. Sudah bersih ya. Jadi HPP-nya hidroponik ini ke listrik paling listrik, rock wall, nutrisi itu paling besar. Itu yang paling besar ya. Oke. Jadi kalau bisa punya modal di bagian itu mungkin udah bisa memulai hidroponik. Dan sebenarnya Dan nggak harus juga sebanyak ini ya. Bisa untuk misalkan untuk konsumsi sendiri. Kayak di depan rumah misalkan berapa pipa doang bisa sebenarnya ya. Sebenarnya bisa. Cuma kalau hitungan modalnya rugi ya. Sekarang buat hidroponik skala besar dengan hidroponik skala hobi itu hampir sama. Karena kebutuhannya sama-sama, kayak pompa, pipa, baru tuh rock wall, nutrisi, bibit sama. Gitu ya. Cuma kan kapasitasnya kayak pipa pipanya misalnya kita pakai pipa cuma 5 dibandingkan dengan pipa yang 25. Tetapi posisinya pompa tetap satu toh yang beli. Betul, sama tinggal pompanya kan tinggal mau yang gede atau yang kecil. Iya. Jadi rugi kalau dia bikin skala hobi, baik bikin skala industri sekalian menghasilkan. Gitu. Jadi tuh buat teman-teman mungkin yang kalau mungkin kamu punya uang lebih atau untuk sekedar hobi ya nggak apa-apa juga ya sebenarnya. Cuma kalau memang kalau diseriusi, kalau misalkan mau diindustriin sekalian atau diseriusin bisa jadi berpotensi penghasilan yang luar biasa juga ya sebenarnya ya. Oke, sip. Nih, satu lagi hal yang gokil lagi di tempatnya Idam ini selain menanam pertanaman hidroponik, di bawah ini seperti tadi teman-teman lihat itu ada bukan empang ya, apa namanya? Tambak ya, bener ya? Kolam ikan. Nah, nanti kita kan sambil ngobrol lagi sambil ngeliatin ikannya Idam. Kira-kira ikan apa aja yang ada di dalam ini, ayo kita lihat yuk. Sekarang kita ngasih makan ikan sama Idam. Ikan apa kira-kira yang ada di dalam kolam ikan-ikan nih? Kalau saya dulu kan di kampung ikan lele. Sekarang ikan apa nih? Kita lihat nih, yuk. Ikan apa nih, Dam? Ikan patin sama kita. Patin expector. Wow. Ini gede gitu ya, Dam? Ini kan masih berapa? Ini masih kecil. Masih kecil ya ini ya? Biasanya tuh 1 ekor 1 kilo bisa masuk. Oh. Nah, ini ikan patin nih. Kalau ikan patin berapa lama, Dam? Patin ini lama ya. Kalau orang biasanya kalau untuk produksi kurang bagus sih, tapi kalau untuk inventaris atau aset bagus dia. Bagus ya? Oh. Karena dikejar nanti kan dikejar beratnya misalnya 1 ekor 1 kilo. Kalau dihitungkan di inventaris misalnya
Anggap 1 kilonya 25.000 kali misalnya jumlah ikannya kita tabur 2.000. Ya. Berarti kan 1 kilo 1 ekor 2.000 kali 25.000. Itu dapatnya. Dapatnya segitu, Bray. Ini bisa dipancing nggak sih, Dem? Bisa. Kalau mau ya, tapi dikiloin habis dipancing ya? Iya. Oke, mantap. Jadi, Bray, di tempatnya Idam nih kita ada apa namanya, Dem? Gazebo, pondok-pondokan. Jadi kalau misalkan mau ngobrol, mau sharing apa gitu di tempat yang berbeda, malas di kafe, di sini bisa, Dam, sambil mancing, Dam, ya? Bisa. Nah, ini. Oh, sambil masak-masak juga bisa. Nah, bisa. Mantan wali kota Samarinda aja wakilnya pernah kesini. Pernah kesini, mantap, mantap. Nah, nanti kita mungkin suatu saat nanti kita bikin kegiatan di sini, bikin event gitu kan, masak-masakan supaya apa ya, menstimulun anak-anak muda nggak cuma nongkrong di kafe, tapi apa ya, cari tempat yang berbeda aja, ya nggak? Asik. Coba kamu kasih pesan ke anak-anak Fakultas Pertanian kali ya. Maksudnya kalau misalkan mau kayak kamu, apa yang harus dilakukan? Pertama tuh jangan takut gagal. Jangan takut Karena gagal. manusia itu pasti penuh dengan kegagalan. Asik. Kedua, usahakan atur manajemen dalam pertanian, karena kita tuh harus punya ada simpanan di dalam manajemen pertanian. Ketika gagal, kita bisa ngambil simpanan kita tadi untuk memulainya lagi. Jangan sampai kita tidak ada manajemen keuangan. Itu dia. Itu aja, 2 aja? Ada lagi? Oke, mantap ya. Om, naik lu, Om. Bapaknya Idam mancing, enak weekend bisa mancing di sini ya. Apa, Dam? Jadi ini proyek selanjutnya. Mana? Jembatannya ini mau dirubah mereng ke sana. Nah, supaya jadi kolam pemancingan di sini. oh, jadi sepanjangnya nanti jembatan gini ya. Set. Yang jembatan yang ke depan ini pot di mereng yang ke sana. Wih. Pemancingan. Jadi pemancingan lebih representatif lagi. Tuh, jadi Bray, kalau misalkan nanti udah jadi apa namanya jembatannya, kita main-main sini lagi, terus kita mancing. Ya enggak. Cocok nih kalau untuk weekend atau apa familian gitu kan, kalau bingung mau kemana, mending kesini aja mancing, belajar hidroponik lengkap. Jadi holiday-nya produktif, tetap produktif, mantap.